Di mana? Tunjukkan. Tunjukkan Tidak rumah Manado, itu datang menjadi ke rumah Manado. masjid. Tunjukkan, jangan Datang kau ke begitu. Manado. Tunjukkan. Tunjukkan sama Kami di saya. Manado, hari Di Jumat itu mana? dipakai Tunjukkan masjid. sama saya. Di Manado, Tunjukkan datang sama ke sini. saya tempat rumah menjadi masjid. Tunjukkan sama saya. Datang ke sini terus lihat. Tunjukkan sama saya. Kau datang pantat kau. Kau coloklah pantat keledai itu sama seperti apa kau. Nah, turun kau. Bujangmu. Sejak kapan? Sejak kapan umat muslim sholat Jumatnya berkumpul di rumah? Tidak ada. Semua di masjid. Di masjid. Musola saja tidak ada yang menghunikan itu kalau sholat Jumat. Semuanya pada ke masjid. Gila kau, penipu kau. Memang ajaran kau suka menipu. Menipu semua hal itu kalian tuh. Jangan main marah-marah, Nora. Diamlah kau, cyber. Kau tunjukkan sama saya. Di mana masjid, rumah biasa, rumah tinggal dijadikan masjid. Di mana? Di mana? Kalau dia tidak bisa tunjukkan, dia bilang datang ke Manado. Ya, Tai pun bisa datang ke Manado. Jangan sosok kalian di sini seperti orang jadi korban. Sementara Jadi kalau Yesus orang- aja jadi korban gak sok kali dia. Jadi kalau orang ibadah di rumah, ngapain mau dikacau? Bodoh. Kau dengarkan ya. Kau bisa Iya. bedakan gak gereja dengan masjid? Itu namanya rumah ibadah. Apa masalahnya Gereja kalau dengan orang masjid ibadah di itu namanya rumah ibadah, botol. Ini anti Apa rumkan nggak? masalahnya? Gereja, enggak ya. Gereja dengan masjid itu adalah rumah ibadah. Tidak pernah Ya. umat muslim memporak-porandakan gereja. Kebanyakan Apakah- yang mereka disiplinkan yaitu gereja liar. Kenapa dikatakan liar? Karena ruko ataupun rumah tempat tinggal kalian jadikan gereja. Itu tidak boleh. Menyalah Ya, aturan. Dalam undang-undang izin membangunkan bangunan. Suka hati orang lah. Oh, kalau Bebas. makanya udah jelas. Berarti suka-suka kau. Udahlah Kalau orang minoritas mau kau, beribadah suka-suka di mana kah, di luar kah, itu terserah orang. Alah, pantaslah. Kalian pendatang gelap. Lalu kalau kalian sholat menghalang lalu lintas itu jalan raya, Di mana apakah menghalang? orang marah? Di mana menghalang? Menghalang itu kan selalu Di mana lihat menghalang? Itu dia. Di mana menghalang? Di mana? video itu orang sholat di jalan Di mana itu duduk di menghalang? jalan. Di Ya, mana di sampai jalan menghalang? jalan. Ada nggak kau tengok Lalu 5 lintas. waktu mereka sholat di jalan? Ada nggak? Apa? Ada nggak 5 waktu sholat di jalan? Ada Sembahyang nggak? Jumat. Di mana sembahyang Jumat itu 5 waktu? Jumatan itu selalu menghalang Sembahyang jalan Jumat 5 raya. waktu. Kau tunjukkan dulu di Polisi. mana? Kau tidak aku turunkan kau. Sampai polisi jaga lalu lintas. Bodohmu minta ampun. Janganlah kalian pengikut sibilis seperti Paulus. Ya. Jangan pengikut sibilis seperti Paulus. Paulus kalau mengajarkan ketidakbaikan kepada kalian, jangan kalian ikuti. Kalian disuruh Paulus makan tai, kalian mau makan kotoran. Karena kalian memang sampah. Si Paulus mengatakan kalian tuh sampah. Sampah dunia kalian ini. Betul itu sampah dunia kalian. Bukan kalah diturunkan. Kau tidak bisa membuktikan sama saya di mana rumah bisa dijadikan masjid. Kalau rumah dijadikan gereja, ruko dijadikan gereja banyak. Makanya kalian merasa menjadi korban. Sementara kalian pelaku minoritas. Heran aku, minoritas teriak pula jadi korban. Aduh. Ya, Penti. Adik Penti, Islam Kristen. Penti. Emang adik ini. Iya, Bunda. Islam Kristen. Islam Kristen. Apa? Hindu. Oh, Hindu. Bang Roni, Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Kita mau diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara seiman, cuman saya Waalaikumsalam. heran kok
pendeta dengan provokatornya itu kok nggak ditangkap ya? Seharusnya ditangkap juga. Ya, itu kan lagi diselidiki, Bang. Makanya memang Iya, betul, belum pendeta itu tuntas. ternyata provokator. Iya, kalau seperti ini terus pasti dari Cianjur ke kemarin. Kok nggak ditangkap yang punya, yang bikin acara itu? Tangkaplah. Yang Selidiki provokat juga. Jadi saran saya kepada Oten-Oten, kalau kalian sekolah STT itu diberilah pelajaran SKB 2 Menteri biar paham. Kan Gitu suka-sukanya, aja. kan udah dibilang tadi, Bang. Iya. Suka-suka kami lah. Suka-suka. Makanya kalau suka-suka kami, ketika ada saudara kita yang seperti itu, jangan teriak. Kami disakiti. Bunda sabar, Bunda sabar. Jangan. Sabar Bunda, sabar. Iya, Bang Roni udah ya? saya cuma Udah mengingatkan, belum? Bang. Alhamdulillah, sebentar lagi, Mbak. Alhamdulillah kami di Kalimantan Barat sementara nggak pernah ada gereja-gereja kayak gitu, dan gereja-gereja yang ada pun alhamdulillah aman-aman aja. Gitu. Terima kasih. Saya turun dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Adinda Jack, silahkan Adinda Jack. Dek cek. Adinda Jack. Ananda cek, silakan Ananda. Ya, makasih. Satu lagi siapa ini? Mata siapa? Ya, Selamat malam Matahari. yang Islam tahan dulu ya. Selamat malam Matahari. Kita mau Matahari. diskusi soalnya. Matahari. Malam-malam. Iya, malam, Bang. Ya, Islam Kristen, Bang. Alhamdulillah Islam, tapi dikelilingi Apa sama orang dari- Kristen. Saya belum. Oh ya udah, oke. Ada yang mau disampaikan, Bang? Sepatah dua patah kata. Gua aja deh biar cepet. Nggak ada. Masalah gereja ya. Saya Nih, dengar dari dengarkan baik-baik ya. pembicaraan Ibu Nur 1 Korintus masalah 4 gereja. nomor 13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran, dan segala sesuatu sampai pada saat ini. Nah, kalian itu Itu sampah dan Alkitab. kotoran, ya terimalah. Itu Alkitab. Loh, emangnya nggak kau imani kita? Boleh saya ngomong, saya di NTT. Iya. Ini mayoritas non-muslim. Bentar, Anda Kristen, Bang Jack. Matahari. Saya di sini di NTT, di mayoritas non. Islam. Tidak, saya Muslim. Saya di NTT. Mayoritas di sini 90% non Muslim. Nah, di sini saya alhamdulillah Muslim. Kami di sini seperti saudara. Benar kata Kak Nora tadi, tidak ada namanya rumahan atau ruko yang jadikan gereja. Di sini gereja tiap hampir 5-20 meter atau 50 meter gereja. Kami saling silaturahmi, akur sesama agama. Tidak ada namanya rumah atau ruko jadikan gereja. Orang di sini yang melarang benar. Di sini mayoritas 90% non Muslim, Kristen. Tapi di sini apa namanya rukun agamanya luar biasa. Itulah Kristen benar maupun Muslim. Di sini juga aku banyak teman pendeta, cuman tidak ada yang namanya yang seperti yang diskusi onten yang ada itu mereka gentle juga mendengarnya. Oke, terima kasih, itu aja penyampaian saya dari NTT. Iya, terima kasih ya, Bang. Silakan Jack. Silakan keluarkan muncungmu. Ayo Adinda, silahkan. Jack. Ya, apa pembahasan kita ini? Dah, ini tema Yesus sembah Tuhan.
Jadi Yesus punya Tuhan, maksudnya gitu. ya apa dipersoalkan gitu. Iya, yang dipersoalkan berarti kau nyembah Tuhan yang Iya, Yesus sembah Tuhan. Emang Tuhan maksud Ibu, Tuhan itu siapa? Tuhan siapa? Tuhannya siapa? Gitu. Gimana sih pertanyaanmu apa? Diatur dulu. Ya, kalau kamu mengatakan Yesus sembah Tuhan, Tuhan itu siapa? Bang, Tuhan agamanya siapa? Gitu. Oke. Hmm. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi siapa? Tuhan di langit bumi itu adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, oke. Benar, oke. Ya, jadi pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Iya, berdoa kepada Allah Bapa. Allah Bapa Tuhan tidak? Iya, Tuhan. Ya udah, Yesus Tuhan. Ya udah. Yesus Tuhan. Yesus anak Allah. Dia Tuhan Gitu. bukan? Dia bukan Tuhan, Tuan. Oh, dia manusia. Dia utusan. Iya, manusia utusan Terus, bukan Tuhan. berwujud. Ya, Saya tidak tanya berwujud, memang berwujud dia. Buktinya iya, dia makan. benar. Nah, dia Tuhan Dia apa bukan bukan? Itu aja. Dia bukan Tuhan, dia Tuan. Tuan kami bagi umat Kristen gitu, Mbak. Bukan Tuhan yang disembah ya. Tuhan dengan Tuhan itu sama, Mbak, maksudnya. Yesus Tuhan yang disembah atau tidak? Karena Tuan raja itu raja tidak disembah. Kami Tidak taat. dijadikan Tuhan. Kami taat Loh. tunduk dan mengikut perintahnya Saya untuk bertanya, mengenal Yesus Tuhan mengenal atau tidak? Allah. Yesus Bukan. Tuhan atau tidak? Bukan. Berarti dia bukan Tuhan ya? Ya. Tidak menyembah Allah Bapa di surga. Berarti enggak menyembah Kalau Yesus. kita mau mengenal Allah Bapa di surga. Bang, jangan, enggak sama saya jangan terlalu begitu, Bang. Saya tidak suka yang berbelit. Oke. Apa yang So- ditanya itu yang dijawab. Anda apa tidak di- menyembah Yesus kan? Tidak, saya menyembah Allah Bapa di surga. Nah, jelas berarti fix. Kau mengatakan Ya. bahwa Yesus bukan Tuhan, ya kan? So, apa yang Ya udah, dimasalahkan? kau tidak menyembah Yesus. Adakah Allah Bapa di surga ya, itu sama seperti Tuhannya Islam? Sama? Nah, sekarang saya Sama kan bertanya. Oke, Ah. oke. Sekarang saya bertanya, apakah Bapa yang di surga itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub? Ya. Iya. Kau menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub? Iya. Kenapa bisa kau menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub? Dari mana? Kan Yesus mengatakan Allah Bapa di surga. Dialah Oke. pencipta langit dan Oke, bumi. sekarang saya bertanya. Yesus orang Yahudi, Iya, kamu agama Kristen dia, kamu pemain bangsa. agama Kristen. Dia agama Kristen. Soalnya kamu pergi ke situ, pergi ke bangsa. Aduh. Saya Nggak bukan nyambung, bangsa saya ya. saya kalau nggak nyambung nggak. Saya kena aja yang lain, nggak nyambung. Apa yang ditanya lari dia. Entah Ya, dia mungkin perlindungan. banyak pinjol dia. Sakit kepala. Bang. Perlindungan. Perlindungan. Ya, ada saudara. Iya. Tapi perlindungan bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar kan? Bisa kan? Ini syaratnya soalnya di sini mau diskusi. Bisa ya?
Iya, pakai bahasa tapi kalau Batak. Iya. lintas agama ini tentang Tuhan ini kan harus tahu maksud-maksud dan tujuannya. Iya, ini sama seperti lintas Sumatera, Opung. Lintas Sumatera, kalau kau sudah naik ALS, kau harus tahu tujuanmu. Ke Jakarta, ya kan? Ke Jawa. Kalau nggak tahu kau tujuanmu, ya bagaimana mungkin kau berada di dalam bus? Karena itulah pilihlah Yesus jalan ke surga supaya sampai ke Yesus surga. hanya jalan, Opung, bukan tujuan. Saya naik bus, itu jalan saya, Opung. Tujuan saya Jakarta. Bagaimana biar bisa saya sampai ke Jakarta? Saya naik bus, saya naik pesawat, saya naik kapal, hanya jalan. Nah, tujuan saya adalah Jakarta. Sama seperti Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa kemana, tidak ada yang bisa ke Bapa tanpa melalui Iya, aku. dengar Berarti dulu. Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Tentang jalan ini satu, kalau yang kau bilang jalan ke Jakarta itu banyak. Iya, kalau ke jalan ke situ satu. Tapi Loh, tanyalah yang lebih apa? Tanyalah yang lebih apa? Masuk akal dulu. Oke, yang lebih masuk akal. Opung, Tuhan bisa mati nggak, Pung? Bisa. Jadi Tuhan bisa mati, Tuhan bisa berak. Tuhan Yesus dah. Jangan kau samakan itu. Tuhan Yesus itu memang Tuhan. Kemanusiaannya pun Tuhan. Keberadaannya Oke, pun Tuhan. kemanusiaannya Tuhan. Oke, berarti rambutnya Tuhan. Rambutnya Yesus Tuhan. Semua Tuhan. Berarti Tapi ketika Yesus Yesus itu berak, adalah tainya juga manusia. Tuhan. Hah? Ketika Yesus berak, tainya Tuhan. Ya ciumlah dulu. Biar apa? Biar tahu kau taiknya itu apa. Kemanusiaannya Yesus itu adalah Tuhan. Anda sendiri yang mengatakan, Opung. Iya. Saya mengikuti. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus BAB, tainya Tuhan. Jadi kalau dikatakan di kitab suci, kalau sampai ke situ pikiranmu, sampai ke situ akalmu, memang itulah caramu berpikir, nggak apa-apa. Opung, saya mengikuti perkataan Opung. Tadi Opung mengatakan kemanusiaan Yesus itu adalah ketuhanannya Yesus. Betul? Iya. Saya tanya lagi, berarti rambutnya Yesus adalah Tuhan? Iya. Iya, aku terangkan kalau dulu ya. begitu, Cukup kotorannya dulu di Yesus situ. Tuhan tidak? Kalau ditanya rambut, cukuplah dulu di rambut. Jangan pergi ke sana ke sini. Kita terangkan dulu ya sesuai dengan data. Pertama, malaikat memberitahukan kepada gembala di Lukas 2 ayat 11. Ya. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi kalau seluruhnya mulai dari rambut sampai apa di dalam tubuhnya adalah Tuhan. Pahami itu dulu. Oke, itu malaikat memberitahukan kepada gembala. Terus di dalam Lukas 1 nomor 31, malaikat memberitahukan kepada Bunda Maria apa? Coba baca. Iya, bahwa engkau akan mengandung Dan melahirkan. dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berilah namanya Tuhan. berilah namanya Yesus. Ada nggak di sana dikatakan Tuhan? Yesus itu kan dari malaikat Saya dari surga. bertanya, malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, apakah memberitahukan bahwa yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah Tuhan? Iya. Di mana datanya? Datanya di Lukas 2 ayat 11. Itu kepada para gembala, Opung. Kalau Yang saya tanya kepada Bunda Maria, ibunya, yang melahirkan Yesus gembala apa ibunya? dengar, disitulah akal kita tidak sanggup. Kalau sekali presiden sanggup. Yang melahirkan Dengar Yesus, dulu. ibunya apa gembala? Maria tahu bahwa yang dilahirkan itu adalah Mesias. Mesias itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Manusia yang diurapi, itulah manusia Yesus. Jadi manusia Yesus itu manusia bisa adalah jadi manusia Tuhan. langit. Manusia bisa jadi Tuhan. Iyalah manusia Yesus. Manusia bisa jadi Tuhan. Bisa manusia Yesus.
Manusia siapa yang bisa jadi Tuhan? Manusia Yesus. Di mana datanya manusia bisa jadi Tuhan? Manusia Yesus. Kalau Saya tanya sekarang manusia kau, bisa jadi kalau Tuhan di mana? kalau saya kau tanya tentang Yesus, maka perkataannya dan perbuatannya, kelakuannya adalah suci. Maka kau jungkir balik sekarang, kepala ke bawah, kaki ke atas. Tanyalah, tanya. Apalagi mau kau tanya. Oke, kau bilang kelakuan Yesus suci. Bagaimana suci? Dia mencuri keledai orang, tidak dikembalikannya. Dengar dulu. Di Lukas 19 ayat 31, baca itu. Tuhan memerlukannya karena Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Baca Lukas 19. Saya bertanya, dia ada nggak permisi dari yang punya keledai? Ada. Baca Mana itu. tertulis? Baca Di itu mana di Lukas tertulis? 19 ayat 30, 31, 32. Saya tidak melihat dia bilang dia permisi. Dikatakan di situ, ambillah, bawalah kepadaku. Ternyata yang punya keledai itu bertanya, kenapa kau lepaskan keledai itu? Tuhan Jawab mereka. memerlukan. Nah, kenapa sampai yang punya keledai itu bertanya? Karena Yesus tidak ada izin. Sama seperti kalian Dengar tidak ada dulu. izin mendirikan bangunan. Nggak mungkin. Suka-suka kalian. Ya memang suka-suka Yesus. Karena Yesus berkuasa di bumi di surga. Makanya Yesus itu katakan, ambillah berkuasa dia karena. di Dengar bumi di dulu. surga, suka-sukanya mengambil milik orang. Iyalah, napasmu itu pun nanti kau diambil. Nggak percaya kau, sama seperti Iya. malam Jadi ini. karena dia, Dengarkan ya. karena Dengarkan. dia berkuasa, jadi suka-sukanya mengambil milik orang. Iya. Ajaran suka-suka. Di sinilah jawab. Simak dulu perkataan itu, Nora. Kalau ada di situ, dengar dulu. Nah, Baca. saya sudah dapat poinnya, Opung. Inilah Kristeng. Tauki. Opung ini baru memberitahukan. Nah, sabar. Opung di bawah ya. Opung di bawah saja. Inilah Kristen ajarannya. Suka-suka mereka. Suka-suka. Jadi, bagaimana kau mau mengatakan ajaran kasih? Bagaimana bisa kau mau mengatakan ajaran baik kepada anak-anakmu sementara suka-sukamu? Selamat malam. Nora. Ya, Venansius, selamat malam Bapak. Venansius. Ajaran suka-suka. Pantas ada lagu Suka-suka Tuhan. Venansius. Halo Bapak. Bapak bicara. Bapak halo. Oh. Finansius monitor. Enggak monitor kayaknya. Yaudah. Nora, tolong cuci hidungmu itu, ada setan. Oke. Saya kasih tahu ya bagi saudara-saudara kita ya. Edis mengatakan ada setan di dalam lubang hidungnya umat muslim. Sementara di Kristen, Ayub 27 nomor 3, Roteos ada di dalam lubang hidung. Jadi bagi umat muslim, ternyata setan yang ada di dalam lubang hidung umat muslim adalah Tuhannya Kristen. Ya beda roh sama setan longor. Dibuka pun ini adalah roh sama setannya longor. Roh Tuhan, roh Allah ada di dalam lubang. Kau sama saya diskusi ayo. Kau sama aku ayo. Sama aku kita dua ayo. Nomor 3. Sama aku. Nah, bagi umat muslim kata Edi, setan bertengger di hidung. Oke, berarti setan yang bertengger di hidung umat muslim adalah Tuhannya Kristen. Ya. Mana lebih bagus Tuhan bertengger di hidungmu daripada iblis, ha? Pas Mana lebih bagus bertengger setan daripada iblis? Sekarang Major kutanya dulu. Kalau kau ingusan, kira-kira roh Tuhan kau menempel gak di ingusmu? Iya nggak apa-apa. Roh itu hanya rohnya. Itu hanya roh karena roh tidak kelihatan. Tuhan kau suka ini ukir, iblis. Kau sama aku ayo. Ayo kita dua ayo.
Tunggu dulu sebentar. Cuma cengir-cengir aja kalau nggak ada isi. Kan kalau kita mau baca Al-Qur'an dan sebelum membaca Al-Fatihah ketika kita sudah doa iftitah kan, Bunda Rosifah kita kan selalu membaca ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, artinya apa itu? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Oke, Al-Fatihah artinya apa, Nora? Al-Fatihah artinya apa, Nora? Nah, jadi saya bertanya sama si Major, Galatia 3 nomor 13, yang terkutuk pada kayu salib itu siapa? Ada orang. Yesus Paman. Oke, jadi artinya Al-Fatihah, Nora, apa, Nora? Pada Allah dari Gak ada ilmu, godaan cuma gaya kau aja gak banyak. Otak nggak ada, Nora. pada kayu Gak ada ilmu kau salib. sebenarnya, cuma congormu aja kebesaran. Gak sebanding otakmu sama congormu. Major, gimana? Udah lah, Dengarkan, Dek. Al-Fatihah artinya apa, Nora? Apa artinya Al-Fatihah? Gimana tuh, Dek? Arti Al-Fatihah apa? Jawab gimana itu, Dek? Ao. Enggak ya kau selangit. Al-Fatihah yang mana, Adinda? Al-Fatihah yang mana? Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Oke, artinya Al-Fatihah apa? Nora. Apain kok arti Al-Fatihah adalah apa? Ngapain kau Berarti nggak tanya? arti Al-Fatihah? Hanya Allah yang tahu. Ngapain kau tanya? Berarti hanya Allah yang tahu. Sementara kau tidak bisa mengartikan, kau punya bebal. Berarti Kau hanya jawab Allah yang dulu tahu sama Al-Fatihah. saya. Kau jawab dulu sama saya dulu. Galatia 3:13 yang tertulis Nora, di kayu salib Nora. itu siapa? Hah? Ada orang. Galatia 3:13 Sebab yang ada tertulis, di kayu salib itu terkutuklah siapa? orang yang tergantung di tiap salib. Orang. Nah, itu siapa? Terkutuklah orang. Iya, siapa yang digantung di kayu salib itu siapa? Ya, orang yang melakukan kesalahan. Iya, siapa salah satunya? Ya, Yesus tidak melakukan kesalahan. Jadi tidak layak Yesus ditempatkan di situ. Jawab. Tidak layak Yesus dikatakan terkutuk karena dia tidak ada kesalahan. Karena orang yang melakukan kesalahan terkutuklah dia di dalam Tidak salib. layak, Ya. tidak layak, tapi sudah terjadi. Siapa Oke. yang dikutuk di kayu salib Apa namanya? dosanya Yesus? Makanya kamu bilang terkutuk. Loh, kan tertulis Dosanya Yesus sebab apa? ada Makanya kau bilang dia tertulis. terkutuk. Sebab Jawab. ada tertulis. Jawab. Dosanya Yesus apa? yang Makanya dia digantung terkutuk. di kayu Apa dosanya? salib. Apa kesalahan Ada apa tertulis. kesalahan Yesus makanya kau bilang terkutuk Sebab apa? ada tertulis. Bukan Nah, muncung, Nora. pertanyaan Otak dipakai otak, bukan salah muncung satu aja. yang digantung di kayu salib itu siapa, Dek Jenderal? Weh, Iya, kau Adinda tuh adek Mayor. Nora, Jangan bicara otak-otak dari ini, anakku ya. Adinda. Ya. Kurasa pun kau masih yang anak sebelum sekolah aku kelas 5 ditutup SD. di kayu salib. Dengarkan Nora, kalau kau ada ilmu ya, apa dosa Yesus Siapa makanya kau bilang yang Yesus itu ditutup terkutuk? di Silakan. kayu salib? Siapa nama yang dikutuk di kayu salib? Orang. Terkutuklah orang, kan dikatakan siapa, orang. Dek? Berarti orang tidak Namanya tertuju. siapa, Dek? Ya. Tapi kalau tertuju, Namanya terkutuklah siapa, Yesus. Dek? Benar apa yang kau Namanya katakan? Ini tidak siapa, dikatakan Dinda? Yesus. Karena Yesus tidak Namanya ada siapa, mengalami dosa. Dekku? Saya Ya. jaringan jelek. Jadi Namanya bijak siapa, kau Dek? berpikir Nora. Namanya siapa? Al-Fatihah apa? Tapi dia Cinta? Al-Fatihah, tapi nggak tahu artinya apa. Siapa namanya yang terkutuk di kayu salib? Orang, terkutuklah orang. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang dikatakan. Bukan, nggak ada orangnya, nggak ada Ya, namanya. siapa nama yang pernah digantung di kayu salib? yang Terkutuklah tersembah? orang. Sebab ada tertulis, Siapa terkutuklah orang di tiap salib. Ya, kalau kau merujuk pada Yesus, apa dosanya makanya dia terkutuk? Jawab Ada dulu otaknya. lah, Dinda. Siapa nama yang dikutuk, yang disalib itu? Dinda Orang, Mayor. terkutuklah orang. Orang Iya, dikatakan. siapa Sebab orang itu ada namanya? tertulis. Aduh, Sebab Adinda ada tertulis, ini. dikatakan kan? Gak mau jawab kan orang gimana itu? Ya menceret dia. Kalau mau udah menceret itu. Ganti celana sudah, ganti pempes. Malu kau jawab. Halo. Malu kau Oke, jawab. berarti oke, maksudmu Yesus terkutuk. Siapa lagi? Tunjukkan datanya di mana katakan Yesus terkutuk, di mana? Bang Iwan.
Oh, Kak Nora, kenapa turun? Di report. Mencret itu. Keriput ya, keriput. Dia takut ditanya itu, maunya cuma ngucap cuap. Akhirnya jumpa sama Kristen yang Oh, bisa. tadi ngomong ini dia, Adinda. Tadi ngomong jaringannya nggak bagus. Oh, Banyak alasan. Memang udah mencret. Udah, nggak Kau ada. ini, Nah, kalau sama aku mau mencret sama aku itu, di mana aku jawab mencret itu? kalau kau udah keceripit kau. Ayo, jawab. Oke, menurutmu yang terkutuk siapa di situ? Jawab. Iya, ayat yang ke bawah terkutuk siapa di situ? Siapa manusia yang dikutuk di kayu salib? Oh, ada orang. Terkutuklah orang dikatakan. Ya, salah Sebab satunya ada siapa, tertulis. Kan ini tertulis, yang tertulis yang Salah dikatakan di sini. satunya siapa, Dia Dek? menjelaskan yang Oke, tertulis. Kita baca ya. Coba Ibu Galatia Nora 3 bertanya 13. tegas dulu. Ibu Noranya Baca ya, Dek, ya. tegas dulu biar bisa diartikan. Coba dulu. Adinda Irwan, ntar dulu lah gantian. Oh iya Mute dulu, mute. Oke, lanjut. Baca ya, dia tidak mau ngaku gitu loh. Saya baca ya. Bacakan kalau ada katakan dia Kristus- terkutuk di situ. Ah. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menebus, jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, Kristus ini siapa ini? Orang diurapi. Yesus. Kenapa gigimu kuning-kuning? Namanya siapa? Nama yang Yesus. diurapi ini siapa? Yesus. Ya udah. Jadi Di mana dikatakan? Di mana dikatakan? Ya? Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Ya, menjadi kutuk. Bukan terkutuk. Beda terkutuk sama yang menjadi kutuk. Ya? siapa yang dikutuk? Bukan terkutuk. Kalau terkutuk orang yang berdosa. Siapa yang Ya? dikutuk? Enggak ada ilmu konora. Belajar kok dikit. Belajar Kristus mencongol. telah menebus kita dari kutuk Menebus. hukum Taurat Ini penebusan. dengan jalan menjadi Ini menebus. jalan menjadi Kutuk. dengan jalan menjadi Kutuk Nora, kutuk jangan bikin kemajuan. kutuk. Ya. Oke, di mana dikatakan Yesus menjadi terkutuk? Di mana? Di mana dikatakan Yesus terkutuk? Tunjukkan. Di mana? Di mana datanya? Dia di sana menjadi kutuk. Ya, menjadi kutuk. Berarti menebus. Ya. Gak ada ilmu. Ya. Jadi kau nggak bisa. Ada lagi pertanyaan? Jawab dulu. Adalah Yesus menjadi kutuk, bukan terkutuk. Loh, menjadi kutuk bukannya terkutuk. Dia menanggung dosa, menjadi kutuk. Saya Contohnya, tidak tanya. dengarkan. Menjadi kutuk bukannya terkutuk. Kalau saya ya menanggung utang saudara saya karena dia saya ampuni, terus saya ampuni. Apakah saya menjadi kutuk bagian bukannya daripada terkutuk. pengampun Jawab utangnya dulu. dia? Menjadi kutuk bukannya terkutuk. Beda terkutuk sama kutuk ya, karena dia mengampuni. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Ya, dari hukum Taurat ya. Ingat, dari hukum Taurat. dengan jalan Menebus. menjadi Perhatikan kalimatnya, menebus. dengan jalan Berarti menjadi dia tidak ada dosa, Jadi tidak ada dikatakan terkutuk. dosa. Bijak kau Dengan ngomong. jalan menjadi adik Dinda. Dengan Gaya jalan kau. menjadi Kau masih ada anakku Nora, bibirmu kan kemajuan dengan Mongor. jalan menjadi Dinda. Bibir kau kemajuan, gigi kau kuning-kuning. Gitu deh. Dengan jalan menjadi Menjadi kutuk. Kenapa? kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan saya, Yesus digantung di kayu salib apa tidak? Ya. Berarti Yesus Di mana dikatakan Yesus terkutuk? Di mana? Di mana dikatakan Yesus menjadi kutuk untuk mengampuni, untuk menebus. Jadi begini, menebus. Dek, Beda Dinda, orang yang Dinda. terkutuk, orang yang melakukan kesalahan itu terkutuk. Orang yang melakukan kesalahan tergantung di salah itu Dinda, terkutuk. sabar, Dinda. Yesus Dinda tidak pernah sabar, bohong. Dinda sabar. Nah, jadi begini ya, Dinda, Apa yang dengarkan terkutuk dari Yesus? dulu. Kita dulu, kau. Dengarkan dulu kakak ngomong, Dinda. Longor, Jadi, gigi doa kau ta'awud kuning-kuning. itu Kau masih betul, anak-anak sebentar. adik-adikku kau Longor. Iya, nggak apa-apa, Dinda. Shh. Jadi doa ta'awud itu betul ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita meminta perlindungan dari Allah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ternyata yang terkutuk itu salah satunya adalah
Oh, Di mana? Orang. Yang terkutuk itu orang yang melakukan dosa. Kenapa Contohnya Dinda? ada orang melakukan utang. Utangnya saya Jawablah, ganti. Adinda. Yang terkutuk Jujur, itu siapa? Adinda. Yang punya utang atau saya? Aduh. Yang punya utang yang terkutuk atau saya yang melunasi? Kenapa Dinda? Kan saya udah mengorbankan harta saya untuk melunasi utangnya dia. Yang terkutuk saya atau yang saya lunasi utangnya? Apa gadean lah kau? Kok gak ada Longor, lah kalau makanya kude. kau jangan cuma mulut gaya-gayaan, kau naik komat, otakmu kau isi. Adinda, nanti setruk kau jangan marah-marah lah. Aduh. Gak boleh gitu. Jadi, yang terkutuk di kayu salib itu bernama Dia menanggung kutuk, Mana ceritanya? Enggak Yang saya kepampahan. tanya nama Dinda. Longor, dengarkan. Kalau saya membayar utang, melunasi utang teman saya atau Yang saudara saya, dikutuk di yang kayu terkutuk salib itu saya atau teman saya? Jawab. Yang dikutuk di kayu salib itu adalah Dia digantung karena dia menebus, menggantikan. Contohnya saya membayar utang teman saya Siapa supaya dia yang tidak digantung di kayu tidak salib? disita hartanya. Yang oke, terkutuk teman saya atau saya? Iya, Jawab. Dinda, iya. Siapa yang digantung di kayu salib? Ya, makanya saya Siapa yang dengan digantung di harta kayu saya, salib? saya menjadi penanggung namanya utang, penanggung jawab redaksi. Ini Siapa yang digantung di kayu salib, Dinda? Gak ada isi sebenarnya, congor, gak ada isi sebenarnya, gak ada ilmu. Tahan dulu yang di bawah, tahan dulu ya. Soalnya Adinda Jenderal ini nggak jawab. Gak apa-apa, Bunda nggak apa-apa. Oke, sekarang Iwan. Siapa yang digantung di kayu salib? Iwan. Balik, kamu muter-muter dari situ dari tengah pampan. Akiumu berapa ya akiumu? Nyampe ke 20 akiumu. Siapa yang digantung di kayu salib, Dinda Iwan? Dengar dulu sebentar. Sekarang kita pembahasan kita satu-satu ya, jangan meleret-meleret ya. Pembahasan kita satu-satu, biar enak mendengarkannya, betul-betul kita diskusi. Begitu, jangan kita merambat ke sana begini. Itu bukan diskusi namanya. Sekarang saya ingin tahu dulu, kita mau diskusi atau tidak? Kalau enggak saya turun sendiri. Jawab aja Dinda, siapa yang digantung di kayu salib, Dinda? Udah, sekarang fokus di situ ya. Oke. Biar saya kasih Yang digantung di kayu salib adalah dengar dulu, kamu kan sudah bertanya biar saya jawab. Jangan kamu yang menjawab. Dinda. Kalau kamu yang menjawab, Nyambung dia modal on-nya dibawakan diskusi. Modal on di kayu salib Kalau yang saya menebus utang saudara saya, siapa yang terkutuk saudara saya? Nora yang bertanya. Dinda. Saya yang menjawab. Apanya? Dinda, Ini mau jangan yang tanya stres atau menebus. gimana ini? Yang digantung di kayu salib namanya adalah Sudah bisa dijawab. Kita ya namanya masuk siapa, gimana? Dinda? Ini sudah bisa dijawab belum? Ya, namanya adalah Ya, jangan kamu yang menjawab, biarkan Nora bertanya sama saya yang menjawab. Jangan dirimu yang menjawab. Dinda, yang digantung pada kayu salib namanya Udah. Saya turun aja ya. Ini mau izin ya, saya turun sendiri aja ya. Gak ada ilmu, sebenarnya gak ada ilmu ini. Pembacanya aja banyak. Ilmunya gak ada, nol besar. Udah dijawab dari tadi. Ini bukan untuk berdiskusi ini, hanya untuk main-main aja. Ini. Udah, Dia cuma sebenarnya mau aja, ilmunya gak ada. Ini nggak ada ilmu ini. Kalau kayak ini udah sejengkal, nggak ada ilmu. Gak ada ilmu. Sebenarnya dia nggak ada cuma dia framing, dia pansus cari uang. Mohon izin ya, itu bukan diskusi tuh. Iya, monggo. Dinda, sekarang Dinda mana nih? Gea di Gea Kristen. Adinda Gea. Sekarang kan ditanya dong, Kak, saya kamu jawab. Sekarang turunkan dulu, aku turun sama dia. Longor, ketakutan kau otakmu mana? Gaya kau selang ditanya kau menceret gimana urusannya? Kau belum jawab. Otak di bawah, jangan congor doang. Aduh, macur ini. Diam Oke, dulu, sekarang macur. Gea. Sekarang saya bertanya, bisa gak? Saya tanya, kamu bisa tanya gak? Gak makar, gak mau. Menceret kalau tanya, menceret. Tunggang langgang. Ya, dia udah diam dulu, duduk dulu ya, Mayor ya. Sama Gea dulu. Nah, Gea, ya silakan. Tadi pembahasannya, kami kan membaca Taud nih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ternyata di Galatia 3:13 ada juga yang terkutuk di situ. Pertanyaannya, yang digantung di kayu salib ini siapa namanya? Yesus bunuh 2 orang, ada yang 2 orang apa? Oke, berarti Yesus salah satu yang digantung pada kayu salib itu terkutuk, betul? Menebus dosa manusia. Saya tidak tanya, berarti terkutuk Yesus ya? Tidak ada terkutuk dia. Kenapa ketawa? Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung Nggak pada paham, kayu Jan. salib. Pertanyaan Nggak paham. saya, Kurasa apakah kata Yesus SD kurasa dia digantung ini. di kayu salib? Apakah Yesus Lupa. digantung di kayu Enggak. salib? Kakak paham nggak konsepnya seperti apa? Saya tidak tanya konsep. Yang saya baca katanya, sebab Kakak ada menyampaikan argumen tertulis. itu harus Yang dulu saya paham tanya konsepnya. adalah, Nggak perlu sebab banyak ada pertanyaan kalau tertulis. tidak tahu konsep. Belajar Ah, dulu konsepnya. Dinda, yang kakak Kak, baca Dinda, Bibir sebab banyak ada mempermasalahkan agama orang, nggak perlu. terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Saya bertanya, Terus? apakah Yesus terkutuk? Tidak. Loh, yang digantung di kayu salib namanya siapa, Dinda? Kak, tahu konsepnya enggak? Saya Jangan ketawa, enggak, kita nggak butuh ketawa di sini. Kalau Kita kau butuh- semua pada Yesus, tunjukkan kesalahan Yesus apa maka dia sebagai terkutuk apa? Kak Nora, paham dulu konsepnya. Kita di sini bukan Kenapa dikatakan ketawa. buka koma tapi nggak ada ilmunya? Kenapanya? Yang digantung di kayu salib namanya siapa, Dinda? Orang. Namanya siapa, Dinda? Terkait orang terkutuklah orang dikatakan. Berarti orang siapa? Orang Siapa namanya, Dinda? Kakak yang terkutuk. Kakak yang terkutuk. Siapa nama yang terkutuk digantung pada kayu salib? Kalau yang terkutuk namanya tak ada, tapi yang di kayu salib Yesus. Oke, Yesus Sama digantung pada kayu salib. 2 orang. Ya, sebentar. Yesus digantung pada kayu salib, betul, Dinda? Iya. Nah, tetapi di Galatia 3 nomor 13 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah Yesus digantung di kayu salib? Betul. Berarti Yesus terkutuk atau tidak, Dinda? Kita akan menanggung dosa. Paham konsep. Ini si ngomongnya ini. Udah menanggung dosa Nggak perlu kutuk ketawa. Yesusnya. Apakah Yesus Nggak perlu terkutuk, ketawa. Saya Dinda? membayar utang teman saya. Berarti saya mengorbankan uang saya untuk melunasi. Yang terkutuk siapa? Apakah Teman Yesus saya atau terkutuk, saya? Dinda? Paham Nggak enggak? nyampe, akalnya nggak nyampe. Ini ini kelamaan janda gini. Ini kalau kelamaan janda, ya buntu otaknya buntu. Kalau udah kelamaan janda gini, otaknya buntu. Aduh, Adinda, kenapa menyerang pribadi? Beribut. Begini ya, Dinda. Dinda G ya. Coba simak kata Kakanda baik-baik ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang ini kan menjurus banyak. Pertanyaannya, apakah Yesus digantung pada kayu salib? Itu kakak harus tahu dong konsepnya dasarnya. Itu keluar ayat Alkitab itu setelah Yesus disalibkan atau sebelum Yesus disalibkan? Loh, sebab ada tertulis itu kan berarti sudah pernah ada tertulis. Enggak, Orang yang pertanyaan digantung pada saya. kayu salib itu adalah terkutuk. Pertanyaan saya simpel saja. Itu sebelum atau sesudah? Oke, saya bacakan ya. Oke, baca aja. Ya. Tak perlu kita ketawa, tak ada guna. Kita diskusi. Gak apa-apa ketawa, Dek. Itu Ketawa baik. itu mengejek namanya. Cara Enggak lah, berdiskusi Dek. dulu Nah, itu tenang pakai aja, otak Dek. dikit. Belajar. Jangan serius beda. sekali lah, Dinda. Kita kan TikTok kan buat hiburan Nih juga. ya, saya bacakan. Tapi ini agama, Kak, paham Dinda, konsepnya. Dinda. Belajar. Yang belajar itu kau, Dinda. Sorry, Kak. Saya tidak sewot dengan agama orang.
lebih baik saya Nah, mengutamakan udah agama Dinda, saya. jangan curhat di sini Dinda. Kalau mau curhat di Mama Dede. Bukan Dinda. curhat, tapi saya kasih tahu kakak. Nih, dengar baik-baik ya. Ulangan 21, nomor 22, 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Berarti Iya, makanya dikatakan di dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di dalam Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Ada tertulis orang yang terkutuk digantung pada kayu salib. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus digantung pada kayu salib? Oke, ya, ingat ya. Saya kasih tahu kakak dulu ya. Memang Saya Yesus, bertanya, makanya dengar apakah kan Yesus kakak tadi digantung ngomong. pada kayu salib? Gampang loh pertanyaannya deh, Dinda, gampang Iya. Dinda. Tapi segampang-gampangnya pertanyaan kakak. Tapi kakak tidak mau Apakah dengar. Yesus digantung pada kayu salib, Dinda? Iya. Terus? Nah, berarti Yesus terkutuk tidak? Tidak. Terus? Tahu dari mana? Orang yang digantung pada kayu salib, Dinda, orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk. Oke, dengarkan penjelasan saya. Bisa kakak diam? Silakan Dinda. Bisa kakak diam kan tanpa ketawa-ketawa kalau orang lagi Silakan ngomong? Dinda. Jangan sini apa, baper. Ya. Oke, saya jelaskan ya kak. Pertama dulu. Dari setelah kedua lah deh, kedua langsung. Ya, dibilang tadi bisa diam nggak bisa. Mau dengar tak? Ya. Setelah Yesus disalibkan, dari situ ya sampai sekarang ada yang disalibkan tidak? Hah? Itu saya tanya dulu. Ulang Dinda.